Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperan dalam menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu, diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin, yaitu kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapakah beliau dan bagaimanakah kehebatan dalam masa kepemimpinannya? Sebagai umat Islam, tentunya kita sangat ingin diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah karena banyak keutamaan yang terdapat di dalamnya. Namun sayangnya, jamaah haji tidak diizinkan masuk mengingat khawatir akan mengotori Ka'bah itu sendiri. Ada banyak keutamaan Ka'bah, salah satunya yaitu bisa menghidupkan hati yang mati. Mati di sini maksudnya adalah mati untuk melihat kebenaran dan nasihat-nasihat. Dalam beberapa riwayat, orang yang memasukinya akan mendapatkan kebaikan dan saat keluar dosanya akan diampuni. Bahkan saat memasuki Ka'bah, kita dianjurkan untuk melepas alas kaki dan mandi sunnah terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan kepada rumah suci. Selain itu, saat memasuki Ka'bah, hendaknya membaca bacaan takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar, dan doa-doa. Sebab tempat ini salah satu tempat dikabulkannya doa. Dalam sejarahnya, Ka'bah merupakan bangunan yang sangat penting dan sangat dihormati oleh masyarakat Mekah dan mereka yang tinggal di sekitarnya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Ka'bah menjadi pusat peribadatan, ekonomi, sosial, budaya, dan seni masyarakat Mekah dan sekitarnya. Sama seperti rumah pada umumnya, Ka'bah juga memiliki pintu, kunci dan gembok, talang, dinding, dan lainnya. Setiap saat Ka'bah ditutup dan dikunci karena tidak sembarang orang bisa masuk tempat suci tersebut. Dilansir dari NU Online, dulu suku Quraisy membagi 3 jabatan untuk memperbaiki pengelolaan kota Mekah. Pertama, Al-Sadanah. Jabatan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kunci Ka'bah. Qusay bin Kilab orang yang ditugaskan untuk mengisi tugas ini. Kedua, Al-Siqoyah, yaitu posisi yang tugasnya menyiapkan air dan kebutuhan pokok lainnya untuk mereka yang berziarah ke Ka'bah. Terakhir, Al-Rafadah, mereka bertugas untuk menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para jemaah yang datang ke Ka'bah. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang bayi yang lahir di dalam Ka'bah? Dikisahkan Sayyidah Fatimah binti Asad dalam keadaan hamil besar, beliau masih ikut bertawaf di sekitar Ka'bah. Karena kelelahan, Fatimah duduk di depan pintu Ka'bah seraya memohon kepada Allah SWT agar diberi kekuatan. Namun, tak lama kemudian, perutnya terasa mulas dan tak tertahankan, seperti akan melahirkan. Seraya berdoa kepada Allah SWT, tiba-tiba tembok Ka'bah itu bergetar dan dindingnya terbuka. Seketika Fatimah pun masuk ke dalamnya dan lahirlah di dalam Ka'bah seorang bayi mungil, yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah lahir dengan selamat, Fatimah menggendong Ali dan keluar dari dinding Ka'bah yang terbuka tadi. Dan ajaibnya setelah itu, dinding Ka'bah tertutup kembali dengan sendirinya. Saat Ali bin Abi Thalib pertama kali membukakan mata, yang pertama ia lihat adalah wajah Rasulullah SAW yang menggendongnya, karena Rasulullah SAW tidak mempunyai anak laki-laki. Maka Fatimah dan suaminya Abu Thalib memberi kesempatan bagi Rasulullah SAW dan istrinya Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Sejak itu, Ali kecil sampai beranjak dewasa selalu menemani Rasulullah SAW. Bahkan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu Allah saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah, istri Nabi sendiri. Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pemuda yang pemberani. Ia juga dikenal karena sifat dan pribadinya yang sangat baik. Banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Khandak, Perang Khaybar, dan peperangan lainnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang harus dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni tahun 656 sampai 661 Masehi, yaitu menghapus nepotisme, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara.
Ali bin Abi Thalib wafat saat usianya menginjak 63 tahun. Diketahui beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khwarizmi atau kaum pembangkang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.